Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya dan teman saya akan menjelaskan tentang peranan kreativitas dalam belajar. Video ini kami buat untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Psikologi Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Ita Karina Bancin, MPD. Sebelum menjelaskan materi, saya akan memperkenalkan teman-teman saya terlebih dahulu. Yang pertama, saya sendiri Irsadila Amara sebagai moderator sekaligus pemateri. Yang kedua, Putri Yolanda sebagai pemateri kedua, dan yang ketiga Nur Sofia sebagai pemateri ketiga. Baiklah, mari langsung saja kita bahas materi tersebut. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang peranan kreativitas dalam belajar. Yang pertama, pengertian kreativitas. Kreativitas merupakan suatu potensi yang telah ada sejak anak dilahirkan. Namun, potensi tersebut tidak akan berkembang secara optimal apabila tidak mendapatkan pendidikan dan latihan dari lingkungannya. Setiap individu memiliki potensi kreatif. Yang membedakan antara individu yang satu dengan yang lain adalah besar atau kecilnya potensi tersebut. Ada seorang individu yang sangat kreatif karena memiliki potensi kreativitas yang besar, sedangkan individu yang lain kreativitasnya terbatas, seperti tidak kreatif. Hal ini karena individu yang bersangkutan potensi kreativitasnya hanyalah kecil atau tidak sama seperti individu lainnya. A. Karakteristik atau ciri-ciri peserta didik yang kreatif. Karakteristik orang yang kreatif yaitu individu yang memiliki ciri-ciri kemampuan untuk bereksperimen, memiliki konsep diri positif, imajinatif, dan sensitif terhadap orang lain dalam mengemukakan ide-ide yang baru terhadap ide-ide dan konsep-konsep pekerjaan yang menantang. Ciri kreativitas juga digolongkan ke dalam dua bagian, yaitu anak yang kreativitasnya tinggi dan anak yang kreativitasnya rendah. Anak yang kreativitasnya tinggi cenderung lebih ambisius, mandiri, otonom, cenderung lebih percaya diri, efisien dan berpikir, tertarik pada hal-hal kompleks dan perspektif, mampu mengambil risiko. Sedangkan anak yang rendah kreativitasnya kurang memiliki kesadaran diri akan arti hidup sehat dan sejahtera, kurang bisa mengendalikan dirinya dan kurang efisien dalam berpikir. Tahap-tahap perkembangan kreativitas. Pada tahap-tahap perkembangan kreativitas terdapat 4 tahap, yaitu tahap pertama adalah tahap persiapan. Pada tahap ini, ide datang dan timbul dari berbagai kemungkinan. Namun, besarnya ide itu berlangsung dengan hadirnya suatu keterampilan, keahlian, atau ilmu pengetahuan tertentu sebagai latar belakang atau sumber dari mana ide itu lahir. Tahap kedua adalah tahap inkubasi. Dalam pengembangan kreativitas, pada tahap ini diharapkan hadirnya suatu pemahaman serta kematangan terhadap ide yang timbul. Sebagai teknik dalam menyegarkan dan meningkatkan kesadaran itu, seperti meditasi, latihan peningkatan kreativitas, itu dapat dilakukan untuk mempermudah perembatan, perluasan, dan pendalaman ide. Tahap ketiga adalah iluminasi. Pada tahap ini terjadi komunikasi terhadap hasilnya dengan orang yang signifikan bagi penemu sehingga hasil yang telah dicapai dapat lebih disempurnakan lagi. Nah, tahap keempat itu ada verifikasi. Perbaikan dari perwujudan hasil tanggung jawab terhadap hasil menjadi tahap akhir dari proses ini. Dimensi dari perwujudan karya kreatif dari proses ini untuk diteruskan kepada masyarakat yang lebih luas setelah perbaikan dan penyempurnaan terhadap karyanya itu yang berlangsung. Di sini saya akan menjelaskan tentang faktor-faktor yang memengaruhi kreativitas. Faktor-faktor yang memengaruhi kreativitas ini ada 5 faktor, yaitu yang pertama, faktor tersedianya sarana kebudayaan. Yaitu tersedianya sarana juga meliputi sarana fisik dalam bentuk peralatan atau bahan yang dibutuhkan untuk suatu bidang. Oleh karena itu, jika kreativitas dalam bidang seni ingin dikembangkan, maka peningkatan sarana dan media kebudayaan perlu dikembangkan. Tersedianya media tersebut merupakan persyaratan bagi pertumbuhan suatu kebudayaan. Yang kedua yaitu faktor keterbukaan terhadap rangsangan kebudayaan. Yaitu kebudayaan tidak hanya memperhatikan tujuan-tujuan seperti kesejahteraan, keamanan,
dan pertahanan. Namun juga sebaliknya, media kebudayaan terbuka bagi semua lapisan masyarakat dan tidak lagi golongan tertentu saja. Yang ketiga yaitu faktor memberikan kesempatan bebas terhadap media kebudayaan bagi semua warga negara tanpa diskriminasi. Dalam dunia pekerjaan, wanita tidak lagi dapat bersaing dengan pria. Keadaan ini bukan karena faktor kemampuan, tapi dikarenakan faktor motivasi dan kesempatan. Yang keempat yaitu faktor interaksi antara pribadi-pribadi yang berarti, yaitu interaksi antara kelompok orang tenar dalam bidang tertentu. Misalnya, para seniman di Taman Ismail Marzuki. Dengan adanya kesepakatan bekerja sama, dapat mempunyai dampak yang bermakna. Yang kelima yaitu faktor insentif atau penghargaan atau hadiah. Dalam hal ini, motivasi internal atau menciptakan demi hadiah yang akan diperoleh. Bagaimanapun, sampai batas-batas tertentu, insentif dari luar dapat menguatkan motivasi untuk berprestasi dan mempunyai dampak memperkuat atau reinforcing, tidak terutama karena hadiahnya. Hadiah tersebut hanya melambangkan penghargaan terhadap si pencipta. Upaya guru dalam mengembangkan kreativitas peserta didik dalam proses pembelajaran. Pengembangan kreativitas dapat dilakukan melalui proses belajar, discovery atau inquiry, dan belajar bermakna, dan tidak dapat dilakukan hanya dengan kegiatan belajar yang hanya bersifat ekspositori, karena inti dari kreativitas adalah pengembangan kemampuan berpikir analitis yang mengedepankan kreativitas dan bukan berpikir konvergen atau berpikir yang terfokus pada pengumpulan fakta dari sebuah peristiwa. Maka pola pikir kreatif mengacu pada sudut pandang yang bervariasi dalam menilai suatu peristiwa. Upaya guru dalam mengembangkan kreativitas siswa yaitu guru harus bersifat membimbing, informal, terbuka terhadap pendapat dalam mengajar, agar siswa diberi penguatan dalam kreativitas dengan segala kelebihan dan keterbatasan siswanya, agar terhindar dari suasana yang bersifat mengancam. Baiklah, itu saja penjelasan dari kelompok 4 mengenai peranan kreativitas dalam belajar. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.